Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dwi. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas UAS mengenai testing dan implementasi sistem di aplikasi Satu Sehat, yang mana sudah kami lakukan beberapa minggu yang lalu dan sudah kami sampaikan di minggu yang lalu. Ini dari kelompok 2, saya sendiri dan Feral Hermawan, ada Firman Maulana. Untuk pertama mengenai pembukaan dan seterusnya akan oleh Yang pertama itu ada latar belakang. Transformasi digital di sektor kesehatan menjadi prioritas pemerintah, terutama untuk menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu inisiatif utama dalam pengembangan aplikasi Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat Mobile, yang berfungsi sebagai platform kesehatan terintegrasi. Pengujian aplikasi termasuk alpha testing, black box testing, dan boundary value analysis sangat penting untuk memastikan kehandalan dan fungsionalitasnya sebelum dirilis. Alpha testing dilakukan oleh pengembang untuk mendeteksi bug awal. Black box testing berfungsi yang fokus pada input-output tanpa melihat code sumber, dan BFI menguji batas input data kesehatan untuk memastikan aplikasi bekerja dengan baik. Lanjut ke tujuan pengujian pada aplikasi Satu Sehat adalah memastikan semua fitur dan fungsionalitas berjalan sesuai spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian ini mengidentifikasi dan memperbaiki bug, memastikan aplikasi beroperasi lancar dan efisien dalam berbagai kondisi, serta mengumpulkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna. Ini juga memastikan aplikasi memberikan manfaat optimal dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan penggunanya. Ruang lingkup pengujian aplikasi Satu Sehat mencakup aspek fungsionalitas dan non-fungsionalitas. Pengujian fungsionalitas memverifikasi fitur identifikasi, otorisasi, dan keamanan data. Pengujian non-fungsionalitas mengevaluasi kinerja, stabilitas, responsivitas, kompatibilitas, dan perangkat, kemudahan penggunaan, dan keandalan jangka panjang. Pengujian ini memastikan aplikasi berfungsi dengan baik, aman, dan user-friendly. Metodologi pengujian aplikasi Satu Sehat menggunakan pendekatan terstruktur dan komprehensif untuk memastikan standar kualitas tinggi sebelum diluncurkan. Prosesnya meliputi perencanaan hingga evaluasi akhir. Menguji fitur dan fungsionalitas. Tim pengujian menggunakan kombinasi fungsionalitas dan non-fungsionalitas termasuk pengujian alpha, beta, black box, dan white box, serta pengujian keamanan dan kinerja. Tujuannya adalah memastikan keandalan, keamanan, dan kualitas aplikasi untuk memberikan pengalaman optimal bagi pengguna dalam manajemen kesehatan mereka. Gambaran umum Gambaran umum Satu Sehat adalah ekosistem pertukaran data kesehatan (HIE, Health Information Exchange) yang menghubungkan sistem informasi atau aplikasi dari seluruh anggota ekosistem digital kesehatan Indonesia termasuk Vayenkes, regulator, penjamin, dan penyedia layanan digital. Fitur utama yang pertama itu ada pencatatan data kesehatan yang mengacu pada pengumpulan dokumentasi medis seseorang yang disimpan oleh individu atau perawat. Yang kedua itu ada konsultasi medis, berunding atau mencari bantuan dari dokter atau profesional kesehatan yang berlisensi. Yang ketiga itu ada integrasi perangkat kesehatan yang mengumpulkan data kesehatan dari pasien yang menyimpannya langsung ke dalam catatan kesehatan pasien. Yang keempat itu ada pengingat pengobatan yang memudahkan pasien untuk mengingatkan obat mana yang harus diminum. selanjutnya Mas Fauzan. Bukannya sampai 11 ya, Mas? Oh sorry,
sampai 10 ya. Sampai 10, saya 11. Selanjutnya, pencatatan data kesehatan. Yang pertama itu ada kepatuhan dan kualitas data yang memastikan bahwa data yang dicatat akurat, lengkap, dan relevan. Yang kedua itu ada privacy dan keamanan, di mana informasi kesehatan yang dikumpulkan harus dilindungi untuk menjaga privasi pasien. Yang ketiga itu ada standarisasi, di mana adopsi standar pencatatan data kesehatan memungkinkan interoperabilitas antar sistem informasi kesehatan. Berikutnya ada konsultasi medis online. Yang pertama itu ada aksesibilitas, memastikan bahwa data yang dicatat akurat, lengkap, dan relevan. Yang kedua itu ada kemudahan akses, di mana pasien dapat mengakses konsultasi medis hanya dengan perangkat yang terhubung pada internet. Yang ketiga ada efisiensi, di mana konsultasi medis online seringkali lebih efisien dalam waktu karena pasien tidak perlu menunggu. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fauzan. Selanjutnya ada pengingat pengobatan. Yang pertama, notifikasi otomatis. Perangkat lunak pengingat obat seringkali diatur untuk mengirimkan notifikasi otomatis ke pengguna. Yang kedua, pengingat suara atau visual. Mengatur dengan suara atau gambar yang dapat membantu individu dengan gangguan penglihatan atau pendengaran. Yang ketiga, catatan dan riwayat. Beberapa aplikasi menyediakan fitur untuk mencatat penggunaan obat atau mempertahankan riwayat konsumsi. Selanjutnya ada integrasi dengan perangkat kesehatan. Yang pertama, integrasi dengan rekam medis elektronik IM. Sistem pengobatan dapat terhubung langsung dengan IMR atau IHR, rumah sakit atau klinik. Yang kedua, integrasi dengan perangkat medik IoT atau Internet of Things. Perangkat medis yang terhubung ke internet seperti alat pemantau tekanan darah, nebulizer, atau pompa insulin. Yang ketiga, integrasi dengan aplikasi kesehatan dan kebugaran. Mencatat data seperti tingkat aktivitas, pola tidur, konsumsi kalori untuk menyinkronkan data dan memberi pengingat pengobatan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian sistem. Yang pertama ada perancangan, kedua ada persiapan, ketiga eksekusi, keempat evaluasi, kelima pelapor, dan penutupan. Mas ini gimana Mas ngejelasin ya biar lebih gampang? Sorry. Biar enak, biar mudah dimengerti gitu. Ya, ini sebenarnya adalah flow dari pengujian sistem, di mana ini adalah pengujian flow alpha, pengujian alpha atau biasa disebut juga black box testing. Jadi flow-nya itu dari mulai perancangan, kemudian setelah dirancang lalu disiapkan apa yang tadi sudah dirancang tadi untuk persiapan eksekusi. Nah, setelah dieksekusi hasil dari pengujian alpha tadi dievaluasi, dibuat laporannya, ya yang dieksekusi tadi apakah sesuai dengan yang dirancang awal, apakah sesuai dengan yang dipersiapkan. Nah, evaluasi tersebut dibentuk dalam suatu laporan yang nanti akan dibuat tabel validasinya. Kemudian setelah itu ditutup dengan kesimpulan ataupun saran untuk perbaikan. Begitu Mas Fauzan. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya kasus uji dan skenario. Yang pertama mengujikan fitur login, mengujikan fitur login aplikasi Satu Sehat dengan jenis pengujian black box testing. Yang kedua, menguji fitur kendala pada email atau nomor telepon untuk login. Menguji fitur kendala pada email atau nomor kayaknya nggak usah dibaca ulang ya Mas, atau gimana ya enaknya? Lanjut aja. Yang ketiga, menguji fitur daftar pengguna nomor baru dengan black box testing. Selanjutnya ada hasil pengujian mengakses menu beranda dengan keterangan valid. Yang kedua, mengakses submenu buletin, menampilkan submenu buletin pada aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Yang ketiga, mengakses submenu profil, menampilkan submenu profil pada aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Yang keempat, mengakses menu fitur, menampilkan submenu profil pada aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Yang kelima,
mengakses fitur resume medis, menampilkan fitur resume medis di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Yang keenam, mengakses fitur pertumbuhan anak, menampilkan fitur pertumbuhan anak di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Yang ketujuh, mengakses fitur dari diari kesehatan, menampilkan fitur diari kesehatan di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Selanjutnya, Mas Farel. Oke, saya lanjut. Yang ke-8 itu ada mengakses dari fitur cari obat. Dia akan menampilkan fitur dari cari obat di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Yang ke-9 ada dari mengakses fitur cari nakes. Dia akan menampilkan fitur dari cari nakes di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Selanjutnya. Oke, yang ke-10 ada dari mengakses fitur pengingat minum obat. Aplikasi akan menampilkan fitur pengingat minum obat di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Yang ke-11 ada mengakses fitur vaksin dan imunisasi. Aplikasi menampilkan fitur vaksin dan imunisasi di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Bisa selanjutnya. Yang ke-12 ada mengakses fitur hasil tes COVID-19. Dia akan menampilkan fitur hasil tes COVID-19 di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Yang ke-13 ada fitur cari rawat inap, yaitu dia menampilkan fitur cari rawat inap di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Oke, yang ke-14 ada dari mengakses fitur pelayanan kesehatan. Aplikasi akan menampilkan fitur pelayanan kesehatan di aplikasi Satu Sehat dengan keterangan valid. Oke, selanjutnya ada evaluasi pengujian. Yang pertama itu ada dari kualitas fungsi. Menu utama itu semua menu utama berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi. Ada submenu, semua submenu berfungsi dengan baik dan menyampaikan informasi yang relevan. Yang ketiga ada fitur utama, yaitu semua fitur utama berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua ada dari kualitas informasi. Informasi yang disediakan, semua informasi yang disediakan oleh aplikasi sesuai dengan spesifikasi dan relevan untuk pengguna. Yang kedua ada keterjaminan informasi, yaitu semua informasi yang disediakan oleh aplikasi dapat dipercaya dan akurat. Yang ketiga ada dari kualitas penggunaan. User experience itu penggunaannya aplikasi Satu Sehat mudah dan intuitif, memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi dengan mudah. Yang kedua itu ada dari segi keamanan. Aplikasi Satu Sehat memiliki sistem keamanan yang efektif untuk melindungi data pengguna. Yang keempat ada dari kualitas keseluruhan. Yang pertama itu dari keserasian dengan spesifikasi. Aplikasi Satu Sehat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada kualitas pengembangan. Pengembangan aplikasi Satu Sehat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar pengembangan aplikasi. Oke, yang selanjutnya ada dari rekomendasi. Rekomendasi untuk pengguna aplikasi Satu Sehat dapat digunakan untuk penggunaan dengan aman dan efektif. Rekomendasi untuk pengembangan aplikasi Satu Sehat dapat meningkatkan kualitas aplikasi dengan menambahkan fitur tambahan dan meningkatkan keamanan aplikasi. Selanjutnya ada hasil akhir. Hasil akhir pengujian. Aplikasi Satu Sehat telah lolos pengujian alpha dan siap digunakan oleh pengguna. Yang kedua ada rekomendasi untuk lanjutan. Aplikasi Satu Sehat dapat dilanjutkan dengan pengujian beta untuk memastikan kualitas aplikasi lebih lanjut. Oke, dari kesimpulan dari pengujian alpha itu ada beberapa. Yang pertama itu dari fitur utamanya. Fitur utama itu berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua ada dari masalah. Tidak ada masalah signifikan yang ditemukan. Dalam hal spesifikasi dapat memenuhi semua spesifikasi yang telah ditetapkan. Tahap selanjutnya siap untuk tahap uji beta, di mana pengguna nyata akan menguji aplikasi dalam kondisi dunia nyata. Yang terakhir ada dari manfaat, yaitu memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna dalam mengelola kesehatan mereka. Ringkas ini menunjukkan bahwa pengujian alpha telah memastikan bahwa aplikasi Satu Sehat berfungsi dengan baik dan siap untuk tahap uji beta berikutnya. Selanjutnya ada pengujian beta. Yang pertama ada dari definisi. Tahap lanjutan setelah pengujian alpha yang melibatkan pengguna nyata untuk menguji aplikasi Satu Sehat dalam kondisi dunia nyata. Yang kedua ada dari tujuannya. Tujuan pengujian beta adalah mengidentifikasi masalah, mendapat umpan balik, dan memastikan kinerja aplikasi di berbagai lingkungan penggunaan. Oke, di sini ada dari flow pengujian sistem si beta testernya. Itu pertama ada dari perencanaan, yang kedua dari pelaksanaannya atau eksekusi, yang ketiga ada
dari analisa dan evaluasinya. Keempatnya ada perbaikan dan pengembangannya. Yang kelima ada dari pengujian final dan pelaporan. Yang terakhir ada peluncuran si aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama Firman. Kasus uji dan skenario. Pengujian beta merupakan bagian dari pengujian non-fungsional. Pengujian beta dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada responden. Skala Likert dirancang untuk meyakinkan responden menjawab dalam berbagai tingkatan dari setiap butir pertanyaan yang dapat pada kuesioner. Yang pertama ini tabel pertama skala Likert, tingkat kepuasan dan skala. Yang pertama sangat mudah itu dengan nilai 5, mudah dengan nilai 4, biasa saja dengan nilai 3, sulit dengan nilai 2, yang terakhir sangat sulit dengan nilai 1. Kuesioner. Yang pertama pengalaman pengguna, seberapa mudah Anda menemukan dan mengunduh aplikasi Satu Sehat. Yang kedua, seberapa mudah Anda mendaftar dan membuat akun di aplikasi Satu Sehat. Yang ketiga, seberapa intuitif antarmuka pengguna di aplikasi ini. Yang keempat, seberapa cepat aplikasi ini dalam merespon perintah Anda. Yang kelima, seberapa puas Anda dengan keseluruhan pengalaman menggunakan aplikasi ini. Yang keenam, seberapa berguna fitur pencatatan kesehatan, misalnya tekanan darah, berat badan, dan lain-lain. Yang ketujuh, apakah fitur pengingat jadwal pemeriksaan dan obat membantu Anda? Yang kedelapan, bagaimana kualitas informasi kesehatan yang tersedia di aplikasi? Dan yang terakhir, apakah Anda mengalami kendala teknis, misalnya crash atau bug, selama menggunakan aplikasi ini? Hasil pengujian. Setelah melakukan pengujian, maka tahap selanjutnya melakukan analisa hasil pengujian. Untuk pengujian beta, analisa dilakukan dengan melakukan perhitungan hasil survei dari pertanyaan yang sudah diisi oleh responden, di mana perhitungan kuesioner diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan X bagi skor ideal kali 100%. Dengan nilai X sigma N kali R, skor ideal nilai Likert tertinggi kali jumlah responden. Keterangan Y sama dengan nilai persentase yang dicari. X sama dengan jumlah dari hasil perkalian nilai setiap jawaban dengan responden N sama dengan nilai dari setiap jawaban R sama dengan jumlah responden. Hasil yang pertanyaan yang pertama itu sangat puasnya itu respondennya 3 orang dengan skalanya 15. Yang kedua mudah dengan responnya 9 orang dengan NR-nya 36. Lalu yang biasa saja sulit dan sangat sulit tidak ada respondennya. Dengan Y sama dengan 51/60 dikali 100%, Y sama dengan 85%. Yang pertanyaan kedua itu sangat mudah itu dengan responden 4 dengan NR-nya 20. Mudahnya respondennya 7 dengan NR 28. Lalu yang biasa saja itu respondennya 1 dengan NR-nya 3 orang. Lalu sulit dan sangat sulitnya tidak ada responden. Dengan hasil Y sama dengan 51 bagi 6 kali 100% sama dengan 85%. Pertanyaan ketiga dengan keterangan sangat intuitifnya itu dengan responnya 1 orang dengan NR-nya 5, intuitifnya 7, respondennya 7 orang per NR-nya 28. Lalu yang biasa saja itu responnya ada 4 orang dengan nilai NR-nya 12%. Lalu tidak intuitif dan sangat tidak intuitifnya itu tidak ada responnya. Dengan Y sama dengan 45/60 kali 100% sama dengan 75%. Lalu yang pertanyaan yang keempat itu sangat cepatnya itu dengan responnya 2 orang dengan nilai NR-nya 10. Lalu
yang cepatnya itu responnya 7 orang dengan nilai 28 dengan nilai NR-nya 28, lalu yang biasa saja itu dengan responnya 3 orang dengan nilai NR-nya 9, lalu yang tidak cepat dan sangat tidak cepatnya itu tidak ada responnya. Sama dengan Y 51 per 60 kali 100 sama dengan 78%. Lalu pertanyaan yang kelima itu dengan keterangan sangat puasnya ada dengan responnya 2 orang, lalu dengan nilai NR-nya 10. Lalu keterangan puasnya itu ada responnya 8 orang dengan nilai NR-nya 32. Lalu yang biasa sajanya itu dengan responnya 2 orang dengan nilai NR-nya 6. Y sama dengan 48 per 60 kali 100 sama dengan 80%. Lalu yang pertanyaan yang keenam itu sangat bergunanya dengan respon 6 orang dengan nilai NR-nya 30. Lalu yang bergunanya itu dengan respon 4 orang dengan nilai NR-nya 16. Lalu yang biasa sajanya itu dengan respon 2 orang dengan nilai NR 6. Lalu yang tidak berguna dan sangat tidak berguna itu tidak ada responnya. Y sama dengan 52 per 60 kali 100 sama dengan 86,7%. Lalu dilanjutkan oleh Mas Dani. Ya, terima kasih Mas Lukman. Jadi untuk pertanyaan ketujuh itu dari total responden 12 orang, ya total Y-nya atau N kali R-nya ada 52 dengan value dari Y-nya sendiri atau Y-nya di 86,7%. Untuk pertanyaan ke-8 12 orang hampir semuanya menjawab berkualitas dan 2 orang menjawab sangat berkualitas, sehingga totalnya secara value Y-nya itu ada di 50 per 60 dikali 100 di 83,3%. Dan untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir itu pertanyaan ke-9 mengenai ada kendala atau tidak. Semuanya menjawab tidak ada kendala. Jadi ini bisa dipastikan absolut 100% bahwa hasil pengujian pada pengujian beta pada aplikasi ini dari pengujian nyata ya dari pengguna itu menyatakan tidak ada kendala yang berarti atau 100% almost perfect ya. Nah, ini sebagai resumenya atau summary-nya dari pertanyaan pertama sampai 9 sehingga kita temukan average value dari Y-nya itu di 84,4%. Yang memang kalau bisa dilihat di sini yang paling dominan adalah 100% di pertanyaan ke-9 tidak ada kendala, dan yang kedua di pertanyaan ke-6 dan pertanyaan ke-7. Jadi kalau kita lihat evaluasi pengujiannya menunjukkan bahwa aplikasi ini rata-rata prosentasenya di 84,4%, di mana nilai tertingginya tadi dijelaskan 100%, dan untuk penilaian di 86,7%-nya ada di pertanyaan ke-6 dan ke-7 mengenai seberapa berguna fitur pencatatan kesehatan dan pengingat jadwal pemeriksaan dan obat. Jadi dengan hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi ini atau Satu Sehat ini telah memenuhi harapan dari pengguna dan juga berpotensi untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam mengelola kesehatan setiap orang yang ada di Indonesia. Kemudian kesimpulan dari pengujian beta, kami bisa sampaikan bahwa aplikasi Satu Sehat adalah aplikasi kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI untuk mengintegrasikan data rekam medis pasien yang sebelumnya bernama Peduli Lindungi. Aplikasi ini ya kemudian menawarkan fitur dan layanan kesehatan yang lebih lengkap. Jadi ketika di incorporate atau diintegrasikan dengan Satu Sehat ini layanannya tidak hanya mengecek hasil COVID-19 ya, tapi juga bisa ada fitur layanan kesehatan yang lain ya, salah satunya tadi ya pengingat obat dan lain-lain ya. Jadi tidak hanya untuk, kalau dulu saya gunakan Peduli Lindungi itu untuk ngecek bahwa kita sudah punya sertifikat vaksin atau belum. Ini lebih luas lagi. Jadi hasil pengujian beta menunjukkan rata-rata penilaian 84% ini berdasarkan real hasil dari penilaian responden terhadap setiap butir pertanyaan kuesioner yang kelompok kami buat. Demikian Bu. Baik,
Jadi kesimpulan umumnya dari pengujian-pengujian yang sudah tim kami lakukan, dari pengujian alfa, semua fitur utama berjalan sesuai dengan spesifikasi, kemudian juga tidak masalah besar, dan ini memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan atau dirancang sebelumnya. Kemudian untuk pengujian betanya, secara kesimpulan umum, penggunaan nyata memberikan umpan balik yang berharga, masalah kecil dan saran perbaikan yang telah diidentifikasi dan sebagian besar telah diperbaiki oleh pengembang atau developer. Kemudian evaluasi akhirnya, aplikasi siap diluncurkan secara resmi dan sebetulnya sudah resmi diluncurkan, dan ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat dalam manajemen kesehatan dari pengguna itu sendiri dan siap digunakan dengan baik oleh end customer atau pengguna akhir. Jadi kesimpulan ini menunjukkan bahwa pengujian alfa dan beta telah memberikan hasil yang memuaskan, ya, semuanya valid dari pengguna alfa tadi, dan dari pengujian beta hampir 85% secara overall, di mana tidak ditemukan kendala yang berarti, dan aplikasi Satu Sehat ini bisa digunakan dengan baik oleh pengguna. Kemudian ada beberapa rekomendasi yang coba tim kami temukan untuk fitur profil, ya, untuk meningkatkan dan optimasi fitur ini juga untuk meningkatkan intuitivitas dan kemudian penyempurnaan fitur cari obat ini terutama untuk meningkatkan memperluas basis data obat-obatan. Minum obat ini juga bagus ya, karena ini kalau kita bisa select waktu minum obatnya bisa lebih fleksibel, dan juga notifikasinya bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. Kemudian optimasi fitur di hari kesehatan ini juga kami coba rekomendasikan memperbarui user interface-nya dan pengalaman pengguna untuk user experience-nya untuk meningkatkan kegunaan dan juga daya tarik visualnya, karena menurut kami itu masih terlalu sederhana, jadi bisa ditingkatkan kembali. Mungkin itu saja dari tim kelompok 2, mudah-mudahan berkenan untuk Ibu Dwi. Terima kasih banyak dan selamat malam. Teman-teman, ada yang mau disampaikan ke Ibu Dwi? Say hello gitu. Tidak. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Ya, mana nih teman-teman di absen sebelum kita closing recordingnya? Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah menemani di semester ini. Mudah-mudahan apa yang pelajari bisa mendapatkan nilai maksimal dari Ibu Dwi. Amin. Terima kasih. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sukses semuanya.